warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Triana dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2130111091. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tata surya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian tata surya. Tata surya adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitinya. Ada 8 planet dengan orbit elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang sudah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, dan komet. Semua objek ini saling terikat gravitasi dan berputar di sekitar matahari di antara semua objek yang mengorbit matahari secara langsung. Planet merupakan objek yang paling besar. Bulan merupakan satelit alami dari planet yang mengorbit matahari secara tidak langsung. Terdapat 8 planet besar dengan lebih dari 160 bulan yang sudah diketahui, serta 5 atau lebih planet kerdil dan jutaan asteroid dan komet. Semua benda langit ini membentuk tata surya yang memiliki diameter sekitar 15 triliun kilometer. Bagian dekat dengan matahari adalah bagian sistem yang terbentuk piringan dan di mana semua planet berada. Di bagian lain yang lebih jauh dari matahari, terdapat awan Oort, yaitu daerah bola tempat komet berada. Nah, berikutnya adalah susunan tata surya. Susunan tata surya pertama adalah matahari. Tata surya terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengorbit di sekitarnya. Yang kedua, planet. Bagian dari planet terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga yaitu komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Yang keempat yaitu meteoroid atau yang biasa kita kenal dengan meteor. Meteor adalah benda berbatu atau logam kecil yang berada di luar angkasa. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Yang selanjutnya itu asteroid. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Yang berikutnya adalah satelit. Satelit merupakan bulan, planet, atau mesin yang mengorbit planet atau bintang. Selanjutnya adalah teori tata surya. Teori tata surya yang pertama itu vortex model. Model ini menyatakan jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Yang kedua yaitu hipotesis nebula. Teori nebula menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi atau menggumpal kabut materi berwujud materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Yang selanjutnya itu teori pasang surut. Dalam teori ini, James menyatakan jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Yang selanjutnya itu teori bintang ganda. Pada 1930-an, Ray Letton menyimpulkan jika matahari awalnya merupakan sistem bintang ganda. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam anggota-anggota dari tata surya. Anggota pertama yaitu matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya di alam semesta. Ukurannya paling besar dibandingkan dengan planet-planet lainnya yang mengelilinginya. Matahari juga disebut sebagai bintang tunggal karena sinarnya yang terpancar tidak pernah padam. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 kali 1030 kg, 330.000 kali massa bumi, mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya Jupiter. Nah, anggota tata surya selanjutnya adalah planet. Planet secara sederhana disebut sebagai benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari. Dalam sistem tata surya terdapat 8 planet. Planet dapat dibagi menjadi 2 kategori berbeda berdasarkan kepadatannya, massa persatuan volume. Pertama adalah planet dalam atau terestrial, yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
Mereka memiliki komposisi batuan dan kepadatan lebih besar dari 3 gram per cm kubik. Berikutnya adalah planet luar, juga disebut Jovian atau raksasa, yakni Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka memiliki kepadatan kurang dari 2 gram per cm kubik. Nah, anggota tata surya yang selanjutnya adalah komet. Komet merupakan salah satu jenis benda langit yang dapat dijumpai di luar angkasa. Benda ini terdiri dari gas beku, bebatuan, dan debu. Diperkirakan terdapat miliaran di luar angkasa. Menurut catatan NASA, ada lebih dari 3.800 komet yang telah diketahui hingga saat ini. Komet mengorbit matahari dalam lintasan berbentuk elips atau lonjong. Saat komet mengorbit matahari lebih dekat, ia memanas dengan sangat cepat, sehingga terjadilah proses sublimasi di mana bongkahan es berubah dan melepaskan gas. Yang berikutnya adalah meteoroid. Meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Meteoroid ini memiliki ukuran rata-rata sebesar batu kerikil. Namun, tidak seperti benda-benda angkasa lainnya, meteoroid tidak memiliki lintasan yang beraturan dan tidak mengorbit pada matahari. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Selanjutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan objek langit yang lebih kecil daripada planet, namun lebih besar daripada meteoroid. Umumnya hadir dalam berbagai lokasi dalam tata surya. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor dan terdiri dari unsur-unsur berbatu dan logam. Ada jutaan asteroid yang tersebar dalam sistem tata surya. Diduga merupakan sisa-sisa planet yang hancur. Sebagian besar asteroid yang telah diidentifikasi mengorbit di sabu asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, anggota tata surya yang terakhir adalah satelit. Satelit merupakan benda langit kecil yang beredar mengelilingi benda langit lebih besar seperti planet, serta berada dalam gaya tarik benda langit yang lebih besar. Bersama-sama dengan planetnya, satelit beredar mengelilingi matahari dengan arah peredaran yang sama dengan arah peredaran planetnya. Seperti planet bumi juga memiliki satelit. Nah, dari pembelajaran tata surya kali ini dapat kita simpulkan tata surya merupakan sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan juga benda-benda langit yang mengelilinginya seperti planet-planet. Belajar tentang tata surya memberikan pemahaman lebih dalam tentang matahari yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ini membantu kita mengenal keterkaitan dan interaksi antara elemen-elemen di tata surya, seperti gravitasi dan orbit. Mempelajari bumi beserta anggota tata surya dan perilakunya bermanfaat untuk mengetahui jenis benda-benda langit serta mengetahui fenomena yang ada di bumi dipengaruhi oleh sistem kerja tata surya. Fenomena-fenomena tersebut seperti mengetahui isi sistem penanggalan di bumi, baik penanggalan Masehi dan Hijriah. Tata surya adalah sistem kompleks yang menggambarkan keindahan alam semesta dan terus menjadi objek eksplorasi dan studi mendalam bagi ilmuwan dan peneliti. Untuk penjelasan tata surya kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya. Dadah, sampai jumpa.